Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita ada di Minggu Paskah yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita Paskah yang minggu sesudah Paskah pertama, sekarang kita ada di Minggu Paskah yang kedua. Kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan yang satu ayat saja dari Mazmur 19 ayat 13. Kita baca bersama-sama 2-3. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ya, kalau di seri yang kedua mungkin bukan kesesatan di situ, mungkin kekeliruan. Ya, tetapi kalau kita merujuk kepada tema dosa yang tersembunyi, dia identik dengan BIMK atau King James Version. Tema kita mengalahkan dosa yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dosa bisa disembunyikan atau tidak? Kalau di depan manusia bisa, tapi di hadapan Tuhan, lihat gambarnya itu. Kalau ada Tuhan Yesus di situ, ada anak muda di situ, dia sembunyi di gua, dia sembunyikan dirinya. Bisa sembunyi nggak di hadapan Tuhan? Tidak bisa ya. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak mahasiswa yang saat ini yang sedang berjuang untuk masuk kedinasan atau perguruan tinggi, mereka harus berjuang. Ada situasi yang cukup seru di Selat Hormuz. Bahkan berita tadi malam katakan akhirnya pihak Iran menyerah mengikuti aturan main. Bahkan Rusia dan Cina pun sudah mengikuti perintah-perintah armada Amerika. Artinya seolah-olah Amerika berhasil mengalahkan. Kalau dalam perang prinsipnya harus bisa mengalahkan. Dalam perang prinsipnya paling tidak akan tunduk. Berarti tidak bisa dikalahkan. Kalau tidak tunduk berarti tidak dikalahkan. Demikian juga dengan yang Bapak Ibu lihat di situ, saya katakan bagi para mahasiswa, calon taruna, dia berupaya, dia mencoba untuk mengalahkan situasinya di depan, rintangan di depannya. Dia perlu tahu hambatannya apa. Dia mau gunakan apa di situ, fokus yang tepatnya bagaimana dan strategi apa yang mau digunakan. Dia harus mengalahkan rintangan yang ada di depan supaya dia winning. Lalu dia bilang, yes, I'm winning, mengalahkan. Dan kita akan lebih jauh bahwa dosa juga harus dikalahkan. Tidak bisa disembunyikan. Dosa yang bagaimanapun tidak bisa disembunyikan. Mazmur 19 ini berbicara tentang Daud yang bermazmur dan mengajukan permohonannya di hadapan Allah, mengungkapkan semua. Dalam Mazmur 19 ini ada 3 pasal-pasal penting di situ, atau saya tulis di situ ada kitab-kitab penting di dalam itu. Renungan-renungan penting di dalamnya. Kitab yang pertama, alam. Lalu yang kedua, hukum Taurat. Yang ketiga ini nanti yang akan kita mau bicarakan. Kitab kehidupan manusia ayat 13 sampai 14. Di mana Alkitab untuk dunia yang terhilang, dan karena itu harus dipelihara dengan halaman-halaman yang tidak bernoda. Halaman-halaman yang bersih. No any stain at all. Tidak boleh bercela. Kitab alam, kita bisa bandingkan dengan Roma 1 ayat 20. Di situ bisa melihat Allah, hadirnya Allah lewat alam. Kalau di Wahyu pasal 4 ayat 11 juga berbicara tentang bagaimana Allah hadir dalam alam ciptaannya. Kita lihat di Wahyu 4 ayat 11. Saya bacakan Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Demikian juga di bagian yang kedua dalam kitab hukum Tauratnya ada law. Ada hukum-hukum di mana itulah aturan-aturan yang Allah tempatkan, di mana pemazmur angkat tiap-tiap bagiannya. Di ayat 8 sampai 14 kalau Bapak Ibu perhatikan di sana. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, semua hukum-hukum. Dan yang bagian ketiga ini yang penting buat kita, bahwa bicara tentang dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi, ada 3 bagian penting yang kita mau bicarakan dalam dosa yang tersembunyi. Yang pertama, dosa tersembunyi itu fakta. Kita lihat ada Bapak Billy Graham di sini, ya, seorang master teolog yang pernah mengguncang dunia dan banyak ribuan manusia bertobat. Dan dia juga yang membuat satu buku yang saya pernah beli ketika masih muda di Jakarta tahun 80-an. Saya pernah beli bukunya Seven Deadly Sins. Dosa tersembunyi ini fakta. Ada banyak orang, bahkan saya pun pribadi harus bertobat dengan hal-hal yang tersembunyi dalam diri saya. Saya akui itu di hadapan Tuhan. Saya koreksi ketika saya renungkan ini lagi, saya koreksi lagi apa yang masih tersembunyi. Terus dan terus. Fakta, Bapak Ibu. Bicara tentang fakta, jangan lupa kita harus kembali dulu kepada hadirnya Tuhan Yesus, bahwa kebangkitan Tuhan itu fakta. Jangan ada yang ragu lagi ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu fakta. Supaya kita
tahu bahwa kebangkitannya untuk memulihkan, dan dalam pemulihannya itu akan melihat setiap kita ada yang tersembunyi atau tidak di hadapan Tuhan dengan dosa-dosa kita. Iya, dosa yang dilistkan di sini atau didaftarkan oleh Billy Graham itu juga itulah dari sana seven deadly sins muncul. Dan seven deadly sins yang pertama itu kesombongan, pride. Kedua ada kebencian. Yang ketiga iri hati, envy. Ketidakmurnian atau tidak tulus, itu lust. Ketamakan atau greed. Keenam kerakusan. Ketujuh kemalasan. 7 dosa maut. 7 dosa maut ini dosa tradisi Kristen. Dan orang Kristen yang sudah bertobat sekalipun bisa saja kembali kepada satu daripada 7 ini. Kalau kita melihat Matius, kita bandingkan dengan Matius 12 ayat 43 sampai 45 atau Lukas 11 ayat 24 sampai 26, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kembalinya roh jahat. Ada orang yang kerasukan, kemudian iblis meninggalkan dia dan sudah nampak bagus. Kemudian apa? Setelah dia keliling, dia cari tempat yang baru, tidak dapat tempat yang baru. Akhirnya dia kembali ke orang yang sama, dan dia lihat rumah itu tersapu bersih, bagus, tidak ada kewaspadaan. Dia panggil 7 yang lebih jahat untuk menguasai orang yang tadi sudah bertobat itu. 7 ini angka yang sempurna. Ya, menurut Calvin Shelford, bukan John Calvin. Calvin Shelford punya penafsiran 7 ini angka yang sempurna. Kejahatannya menjadi sangat sempurna. Kejahatan yang sempurna. Sehingga seseorang yang sudah bertobat, ketika dia merasa dirinya aman, dia tidak punya kewaspadaan, dia bisa jatuh di dalam salah satu 7 deadly sins. Salah satu yang paling diserang adalah kesombongan. Dia mulai seperti orang yang nampaknya hebat, dia suci, kemudian dia dia aktif di gereja, dia aktif di tempat di mana saja, lalu dia katakan, I'm okay. Dia tidak tahu dia sedang terjadi kesombongan dalam dirinya. Seorang muda datang ke rumah sakit, dia datang ke seorang dokter, dia katakan, dokter tanya, sakit apa? Dia bilang, saya tidak ada sakit apa-apa. Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Saya punya rekor bagus, jantung saya bagus, semua gula saya bagus, tidak ada asam urat, tidak ada stres, tidak ada asam lambung. Lalu dokter tanya, lalu untuk apa Anda ke sini? Saya mau tunjukkan, mau pamer bahwa saya sehat. Artinya dia sudah masuk dalam kesombongan. Karena dokter lihat anak orang ini pamer kesehatan. Oke, kalau gitu saya tuliskan bilnya. Karena Anda sudah sombong, Anda dicas 2 kali lipat bilnya. Inilah akibat daripada kesombongan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kebencian? Orang yang tidak berwaspada juga bisa jatuh dalam kebencian. Nah, ini bagian daripada dosa yang tersembunyi. Dia mungkin benci dengan orang tuanya, dia mungkin benci dengan saudaranya, dia mungkin benci dengan tetangganya, dia juga mungkin benci dengan adiknya, dia bisa jadi benci dengan siapa saja, walaupun nampaknya dia sepertinya anak yang baik-baik saja, tapi ternyata punya nilai kebencian. Kita mau lihat daftar ini sangat serius, karena ini 7 deadly sins. Iri hati, envy. Iri hati sangat-sangat mencekam kita, mencekam semua orang. Bisa iri hati, sudah bertobat tapi masih iri hati kalau temannya punya iPhone. Wah, ini ada iPhone yang bisa dikirim. Tuh iPhone berapa itu? Dia bilang, oh oke, I'm not okay with this. Lempar lagi. Saya bilang iPhone bisa dilempar sana, lempar sini di meja ya. Padahal dia sudah bertobat, tapi iri hati sekali dengan orang yang punya iPhone, orang yang punya tablet, orang yang punya BYD. Siapa tahu ada di sini iri hati pengen punya BYD ya, atau BYD atau gitu, kereta listrik, ataupun iri hati karena tidak punya sepatu. Ada orang yang iri hati tidak punya. Saya punya pengalaman tentang sepatu. Ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa masalah sepatu, bukan. Saya tidak menjadi asisten rohani atau pusroh kalau di ketarunaan. Satu waktu, karena saya pada saat itu sebagai komandan batalion tugas, saya kumpulkan hari Minggu taruna yang pertama baru masuk. Orang yang baru masuk itu
tidak bisa pesiar. Senior-senior boleh pesiar, yang baru masuk tutar atau tunas taruna tidak bisa kemana-mana. Ya, bagi yang Kristen ada ibadah sendiri, saya yang pimpin. Bagi yang tidak, di bawah saya, dia ada kuliah subuh di masjid. Apa yang terjadi? Setelah acara kuliah subuh atau persekutuan atau ibadah minggu, saya kumpulkan semua di auditorium karena ada briefing, ada pengarahan dari perwira jaga pada saat itu. Setelah acara berjalan dengan baik, tiba-tiba seorang tunas taruna datang kepada saya. Saya masih ingat dia seorang taruna dari Tegal. Dia lapor sama saya karena saya lihat dia harus lapor saya karena saya curiga sepatunya, karena saya periksa mulai kuku-kuku juga saya periksa. Kalau panjang saya ketok pakai penggaris tangannya. Kalau lihat sepatunya, begitu saya lihat sepatunya disemir atau tidak hari ini, ketika saya lihat sepatu, kenapa dia injak belakangnya? Ternyata dia bukan pakai sepatu miliknya. Waktu saya dekati, dia bilang, sepatu saya dicuri di tempat masjid, di tempat waktu kuliah subuh. Oh, lalu di mana sepatunya? Dia tunjuk, itu sepatu saya, dipakai temannya. Ada temannya yang pakai. Dia bilang, oh oke. Saya cari hikmat bagaimana mendapatkan itu sepatu kembali. Ya kan? Rupanya anak ini menginginkan sepatunya karena satu dan lain hal. Dia bilang dia sangat mungkin suka atau size-nya cocok dengan dia. Saya datang, kenapa kamu ambil? Oh, saya tidak ambil. Bukan, ini sepatu saya. Dia mengaku sekali, mati-matian dia mengaku ini sepatu saya. Sampai-sampai dia ucapkan dengan bahasa yang setinggi dan agak kasar serta berbau notif yang kurang bagus. Ada kata-kata yang kurang suka di telinga saya. Oh, memang pada saat itu, walaupun saya pusro atau asro, saya lihat saya sudah pernah bilang sama taruna itu, jangan coba-coba bicara kotor di depan saya. Itu anak tinggi besar, macam Bung Oni ya, 181, tinggi besar. Tangan saya yang kiri bisa sampai di mukanya itu, karena omong kotor. Akhirnya saya kumpulkan lagi di mensa. Waktu saya bilang sesudah makan siang, semua koprol di lapangan panas-panas. Satu punya salah, semua koprol. Mereka sudah begini. Ini cerita sedikit ya. Rupanya waktu makan siang, anak yang kehilangan sepatu ini bertugas untuk sebagai pelayan. Itu saya lihat sepatunya, loh, sepatu kamu kok sudah tidak diinjak lagi? Ya, ini sepatu saya sudah kembali. Siapa yang kembalikan? Ya, orang yang pusro, yang asal pukul tadi, yang tempeleng tadi. Ya, wah, berarti anak itu takut dihukum karena harus jam 12 siang. Kalau koprol di Semarang itu kan panas ya. Siapa yang berani di aspal-aspal begitu? Nah, itu sebabnya cerita sepatu itu akhirnya kembali. Nah, inilah sifat iri manusia. Sudah punya bagiannya masing-masing, masih ambil orang punya. Saya pegang kata-katanya Bapak Pendeta Awas Suni Manarasa. Dia pernah bilang dalam khotbahnya di Bukit Zaitun, dia pernah bilang begini, sombong itu Pak, kesombongan itu karena dia punya sesuatu yang dia bisa sombongkan. Saya mau katakan begini, dari 7 bagian yang deadly-sin ini, dia bisa sombong apa? Dia bisa sombong karena dia bisa benci orang. Dia bisa sombong karena dia iri hati. Dia sombong karena dia bisa iri hati. Dia bisa sombong karena dia tidak tulus. Dia bisa sombong karena dia rakus, greedy. Dia bisa sombong karena dia malas. Hari-hari ini banyak orang yang dilanda dengan kesombongan, kemalasan. Malas, di rumahnya malas, di tempat pekerjaannya juga malas, di pelayanannya juga nggak sungguh-sungguh. Dosa ini tidak bisa disembunyikan, fakta. Dia akan muncul sendirinya. Dia akan nongol, dia akan ketahuan. Coba Bapak Ibu lihat dalam 1 Timotius 5 ayat 24. Dalam 1 Timotius 5 ayat 24. Di sana dikatakan apa? Dosa berapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Artinya nggak bisa. Dia tetap akan nyata, muncul, dia akan tetap muncul. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dosa itu merusak sekali. Kalau sudah punya simpanan dosa yang masih mau disembunyikan dan sebenarnya tidak bisa disembunyikan, maka poin yang pertama, dosa yang merusak itu mengikat sekali. Nah, Bapak Ibu, poin yang ke-1, kalau sudah mengikat, merusak, iman Bapak Ibu dan saya akan lemah. Kalau sudah lemah, dosa akan menyebabkan kita
tidak bergairah. Mau melayani Tuhan juga sudah tidak bergairah. Mau datang ke gereja juga sudah tidak bergairah. Ya, lebih takut kepada manusia daripada Allah, kepada Allah. Amsal 29:25. Orang yang lebih takut kepada manusia daripada ke Allah. Itu akibat iman yang sudah lemah. Baca Alkitab juga tidak pernah lagi. Cepat khawatir, kemudian mudah kecewa. Mudah kecewa. Sama orang tua kecewa, sama saudara sendiri bisa kecewa, sama adik sama kakak bisa kecewa. Relasi dengan Tuhan menjadi buruk. Tidak ada hubungan yang bagus lagi dengan Tuhan. Hubungan sudah ogah-ogahan karena ada dosa yang disembunyikan. Mau melangkah, mau berusaha jadi baik, tapi tidak diakui. Sudah mau berusaha, tapi tidak bisa menghasilkan karena hubungannya dengan Tuhan sendiri ditutupi oleh dosa yang disembunyikan itu. Dan lebih parahnya, dia menjadi jomo. Bapak Ibu tahu itu jomo? Ada yang tahu jomo apa? Joy of missing out. Dia maunya menyendiri, ya, maunya menyendiri. Dia bersenang sendiri, ya. Mungkin Thomas waktu dia ragu, ya, kalau waktu bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas itu tidak ada bersama murid-muridnya pertama kali. Mungkin Thomas juga jomo, ya, joy of missing out. Mana Thomas? Teman-temannya cari nggak ada. Orang ada fellowship, semua dalam ketakutan membuat satu fellowship. Thomas tidak dalam fellowship yang sama. Mungkin Thomas jomo. Kalau dosa sudah merusak, kita juga bisa jadi orang yang jomo. Lebih suka ke mall daripada ikut ibadah. Ada youth, ada BOC, ada MUC, MU Pak ya? MU saja, nggak ada MUC ya. Kalau tadi BOC, Community, Women of Community ya. Ini MU without C. Dia malas. Di rumah aja deh, ya. Aku jomo aja deh. Padahal enak. Kalau ke gedangan bisa dapat makan sedap. Gitu. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, yang lebih parah lagi, dia bisa menjadi orang yang skeptikus atau skeptis. Dia nggak percaya. Dia akan menjadi orang yang sulit untuk percaya. Seperti Thomas, dia sempat menjadi seorang yang skeptis tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia nggak percaya bahwa Yesus itu hidup. Padahal Maria dan murid-murid saya bilang, aku melihat. Maria bilang aku, muridnya bilang kami. 19 ayat 23 Yohanes 20. Ya, kami melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak yakin, tidak percaya, skeptis dia. Padahal dia yang mau bilang mari kita mati bersama dengan Yesus. Yohanes di dalam Yohanes 14, Yohanes 11. Ya. Yohanes 11 ayat 16. Ayo kita mati dengan Tuhan. Dia tidak percaya. Dan orang yang dirusak oleh dosa yang masih tersembunyi, dia bisa saja tidak yakin tentang kebangkitan Tuhan. Dia tidak percaya. Tapi puji Tuhan, Thomas lah yang memotivasi kita sampai hari ini juga. Karena dia dalam keraguannya dia yang secara eksplisit, satu-satunya di antara semua muridnya, satu-satunya yang eksplisit yang mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Dia yang secara eksplisit mengatakan Yesus itu Theos. Dan dari yang mereka lihat pada saat itu, itulah keberanian iman jemaat mula-mula. Tetapi kalau kita sampai hari ini, setelah diberitakan kebangkitan, seperti tema ini masih melekat Jumat Agung dan Paskah, tetapi masih belum percaya, maka ada dosa yang disembunyikan. Ya, merugikan dan mengakibatkan penyesalan. Bapak Ibu akan lihat di slide berikutnya, contoh nyata. Kalau dosa sudah merusak, mengikat, dia seperti rayap, Bapak Ibu. Dia seperti rayap. Rayap dalam rumah itu, dia makan pelan-pelan. Rumah yang gagah besar itu dia makan, tiba-tiba akhirnya apa? Plak, rumah jatuh. Rayap sekarang juga pintar loh.
Baru-baru minggu lalu kami di Cibubur datang kepada satu keluarga Bapak Pendeta. Buku-bukunya, dia dosen teologi ya, buku-bukunya habis dimakan rayap. Dia heran, padahal lemari itu sudah jauh dari tembok, tapi masih kena makan rayap. Jadi sebagian buku yang selamat, sebagian buku ada yang tidak selamat. Ternyata rayap itu keluar dari keramik. Ada lubang keramik yang terbuka, dia keluar dari situ, dia makan habis. Tiba-tiba habis, buku habis, ruang bisa habis. Ya. Dan pastinya kalau sudah menyesal tidak ada keberuntungan. Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Ini contoh nyata. Yang sedang viral. Bapak Ibu lihat viral, bagaimana viral? Anak 18 tahun. Akibat apa? Akibat main game. Sampai di sini masih suka main game, Mobile Legend mungkin. Nah, ada seorang pemudi, remaja pemudi, katakanlah di antara itu, namanya Mari Mudo Idanan, ya, dia orang Filipina. Mary Mundo Idanan. Karena levelnya mungkin nggak naik-naik, dia main terus setiap malam, pagi baru tidur. Dia termotivasi ingin menaikkan level Mobile Legends-nya. Dan apa yang terjadi? Dia terkapar. Dan dia dinyatakan stroke. Dokter mendiagnosis seperti itu. Inilah rayap. Nampaknya oke aja. Oh, level 1. Rayap sudah masuk di level 1. Oh, level 2. Rayap sudah masuk di level 2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi dengan Mary Mundo Idanan? Menyesal. Kalau sudah menyesal, sudah stroke, baru bilang, aduh seandainya. Ya, saya kasih contoh akibat dengan penyesalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau ada yang terikat dengan game, bertobat. Ada yang terikat dengan macam-macam dosa yang masih kita sembunyikan, bertobat. Bahkan pertobatan itu juga bisa berlaku ketika kita menyadari sesuatu yang baru juga bisa. Saya baru-baru ini dilawat dengan pertobatan dengan seorang ibu yang saat ini sedang kanker darah, kanker payudara. Dari yang belum percaya Kristus, menikah dengan orang yang tidak seiman, yang imannya beda dengan dia. Dia dari latar belakang Muslim. Dia menikah dengan orang Kristen, tapi orang Kristen tidak jadi berkat. Tapi puji Tuhan, dia pegang berkat yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Awas tadi yang saya sudah singgung itu. Sederhana ayat firman Tuhannya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kalau kita mau lihat di mana makna kekuatan dia untuk dia bisa bertahan. Dia tidur dengan darah. Dia duduk dengan darah, mau sudah hancur habis. Dia baring dengan darah, dia tidak bisa apa. Tapi dia bilang, aku tetap pegang Yesus. Oh, saya bilang, berapa tahun ibu percaya Yesus? Sejak saya dikenalkan dengan calon suami saya yang sudah akhirnya pergi meninggalkan dia, tapi dia tetap dengan Yesus. Itu pertobatan yang memotivasi saya, memukul, menampar saya terus. Orang yang belum kenal Kristus, dia bisa pegang terus Yesus sampai tidak melihat kebaikan Tuhan sekalipun nampaknya. Dan sebenarnya pembelaan sudah terjadi sama, walaupun dia belum mengalami, tapi pembelaannya apa? Dia tidak pernah menyangkal Kristus. Dan itu yang membuat saya bertobat. Dan mungkin kita merasa ada sesuatu yang rasanya di hati kita itu, mana pembelaan Tuhan? Itu juga akan berakibat membuat kita bisa menyangkal Kristus. Tapi kalau kita lihat ada Allah hadir, bahwa engkau belum pernah menyangkal aku, itulah pembelaan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita masuk di ilustrasi yang ada slide yang berikutnya, slide yang kita dosa tersembunyi harus diberantas dengan secara radikal, ya, secara radikal. Radikal ini bukan agama yang radikal, tapi kita harus hantam habis istilahnya. Kalau rayap tadi, bagaimana caranya? Harus dibasmi dari bawah, dari buminya, dari dasarnya, dari lantainya, harus radikal, habis-habisan. Demikian juga dengan dosa yang tersembunyi. Kita lihat di ayat yang ke-15.
Di sana dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan ucapan mulutku. Di sini disebutkan ya Tuhan. Artinya melibatkan Tuhan. Yang pertama melibatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan. Kalau kita bicara membebaskan, Anthony Flew itu bilang begini dalam bukunya Compatibilism, Free Will and God. Dia bilang begini, bebas menurut pemazmur ini, dia katakan sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan tindakan yang Allah kehendaki. Inilah dikatakan bebaskanlah, ya. Dan melibatkan Tuhan itu sudah satu-satunya cara. Tidak ada yang dapat menyadari kesesatannya dalam BIMK. Tidak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Tuhan, ada kata Tuhan, bebaskanlah aku dari kesalahan yang tersembunyi. Bahasa Indonesia masa kini atau BIS. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan. Libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita fail, kita gagal. Kita habis dan kita akan menyerah. Yang kedua, cepat minta ampun. Dan kalau kita minta ampun, kerjakan terus dan terus. Sebagaimana Mazmur 25 ayat 11, dia memohon, ampunilah pelanggaran. Cepat minta ampun. Jangan disimpan lama-lama. Jangan kita pikir nanti. Itu bahasa iblis. Bahasa iblis yang paling jitu kalau meminta ampun itu later. Nanti, itu bahasanya iblis. Jadi waspada dengan cara jitu iblis. Dia selalu coba nanti saja. Karena pemazmur sendiri bilang ketika dia minta ampun, Mazmur 25 ayat 11 itu, kesalahan itu besar. Yang tersembunyi itu kesalahan yang sangat besar. Yang berikutnya, bergaul karib dengan Tuhan. Satu-satunya cara. Bergaul karib, libatkan dalam persekutuan. Mazmur 25 ayat 14, Allah 14 sampai 15. Allah bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan memberitahukan perjanjiannya. Dan ayat 15 katakan, dari ayat 14-15 katakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring, terlepas dari jaring yang menyesatkan. Keterikatan tadi, rantai tadi, Tuhan, kan? Hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Persekutuan dengan Tuhan sangat penting. 1 Korintus 15 ayat 58. Bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan lagi. Kalau Bapak Ibu mau jerih payah siapapun yang sedang berusaha di sini, dalam pekerjaan kah, dalam perkuliahan kah, persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang jamin tidak sia-sia. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, tidak akan pernah sia-sia. Ada satu film Overcomer, mungkin sudah pernah lihat Bapak Ibu. Saya tadinya mau putar di sini, tapi mengingat waktu mungkin tidak cukup. Film itu saya tonton berkali-kali dan saya terus jatuh air mata. Saya menangis lihat film itu. Di Amerika, kalau seorang anak lahir tanpa ayah dan ibu, dia dibesarkan oleh orang neneknya. Dia tahu bahwa dia tidak punya ayah ibu. Oh, dia rasa kecil sekali. Tetapi ketika dia diberitahukan bahwa ayahnya masih hidup, itu dia merasa penolakan. Kalau di Indonesia mungkin beda. Saya pernah nonton satu Indonesian Idol atau mencari bakat. Kamu mau, kalau bapakmu masih hidup? Oh, saya senang sekali, cuma bilang begitu. Tapi di Amerika beda. Dia bilang, you abandon me. Kau sudah tinggalkan saya itu. Bukannya senang dia, you abandon me. Langsung kepahitan itu terjadi itu. Tapi dalam film ini, film Overcomer, seorang Hannah Scott, dia pancuri. Dia suka mencuri punya orang. Tapi setelah bertemu dengan kepala sekolah yang takut akan Tuhan, dalam cerita itu kepala sekolah itu aslinya seorang pendeta hamba Tuhan. Dilayani, dan waktu dia dilayani,
Dia sudah mengenal Kristus secara pribadi, dia terima Tuhan Yesus, kemudian dia mendeklarasikan di depan banyak orang. Dia bilang begini, Coach, dia orang yang sesak asma ya. Coach, ask me who am I. Pelatihnya bilang gini, maksudmu apa anak? Ask me who am I. Akhirnya coachnya bilang gini, who are you? Hannah Scott. Dia bilang, I am created by God. Oh, dia saksikan di situ sampai dia katakan, saya anak Tuhan, child of God. Setelah mengalami pemulihan, lepas dari kebencian terhadap ayahnya, dan endingnya pemulihan dengan orang tuanya. Ayahnya diketemukan itu dalam keadaan buta, ya, dan dia bangga. Dua-dua melepaskan pengampunan. Semua harus dilepaskan. Tidak ada yang terikat lagi. Kalau Bapak Ibu ada waktu, nontonlah. Dan itulah yang menjadi kelegaan seorang Hannah Scott. Kelegaan Hannah Scott dalam film itu juga akan menjadi kelegaan buat kita semua. Matius 11 ayat 28 bilang, katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan. Kata Tuhan Yesus, bukan kata murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus yang bilang, siapa yang berbeban berat, ada kuk yang terpasang berat di sini, yang tidak bisa Bapak Ibu handle, remaja pemuda tidak bisa handle. Tuhan bilang, datang sama Tuhan Yesus, akan berikan kelegaan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Kelegaan hanya terjadi. Ayat 14b di situ dikatakan, lindungi hambamu terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Dan 14b, maka aku menjadi tak bercelah. Artinya, I'm clean, bebas dari pelanggaran. Sudah clear, sudah lega. Ya. Orang-orang kurang ajar ini sebenarnya kalau dalam King James Version itu dikatakan orang-orang yang sombong, pendosa-pendosa yang sombong. Yang kita sudah lihat tadi, bahwa kesombongan itu bisa menjadi virus buat kita merusak orang lain. Kelegaan hanya datang daripada Tuhan. Dalam King James Version dikatakan, maka aku menjadi tak bercela, artinya shall be upright and innocent. Dia betul-betul clear, upright. Dia bukan downright, tapi upright. Dan betul-betul innocent, tidak bercelah. Biarlah Bapak Ibu diberkati. Hari ini jikalau Bapak Ibu ingin clear, ingin upright, ingin be innocent, tidak bercelah, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya. Ya. Saya mengutip di slide yang terakhir itu. Jangan pernah ingin menjadi kumpulan mayoritas berdosa yang selalu berkata nanti dulu. Jangan. Tapi jadilah pribadi yang mayoritas dalam Yesus. Walaupun kelihatannya engkau seorang diri, karena penebusmu hidup dan berkata. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh. Di Yohanes 20, waktu habis kebangkitan, hanya Tuhan Yesus. Saya searching dari Kejadian sampai Wahyu, kalimat itu tidak ada di tempat lain. Hanya Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kami. Itu bahasa Tuhan Yesus. Bahasa Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Hanya itu bahasanya Tuhan Yesus. Pemulihan maksudnya. Damai itu pemulihan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin dipulihkan, hari ini ambil keputusan. Jangan tunda. Don't later. Jangan nanti, itu bahasa iblis. Bahasa Tuhan Yesus damai sejahtera, bahasa iblis nanti, later. Ambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati.